Halo Sobat Castle, welcome back to iPod Castle Berbahas. Nah, di sini gimana kabarnya Sobat Castle semua? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. Oh ya Sobat Castle, di episode kali ini kita akan membahas tentang tips and trick dari wisudawan cum laude. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu wisudawan cum laude terbaik di Universitas Nasional. Fakultasnya Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, lulusan tahun 2021. Halo Kak. Hai, what's up? Yo, what's up? Hai. Ya aku biar lebih enaknya aku panggilnya apa nih Kak? Apa? Mau apa? Kakak, abang? Oh, abang. Kak Pakel aja Kak kali ya. Pakel, boleh, Kak Pakel. boleh. Gimana nih kabarnya Kak Pakel? I'm amazing. Dita gimana? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, aku mau mengingatkan juga nih ke Sobat Castle bahwa harus jaga kesehatan dalam Benar. keadaan pandemi, karena pandemi belum berakhir ya Kak, Betul. masih ada gitu pandemi pemirsa. Dan Kak Pakel ini adalah salah satu lulusan atau wisudawan terbaik di Universitas Nasional. Alhamdulillah. Dan pasti wisudawan terbaik atau cum laude itu impian bagi semua mahasiswa ya, pastinya banyak banget yang menginginkannya. Dan pasti juga Kak Pakel ini sudah melalui rintangan yang panjang dan juga proses yang panjang. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang tips and trick dari wisudawan terbaik agar bisa tetap survive di dunia perkuliahan. Nah Kak Pakel, aku boleh tanya nih, nyangka nggak kalau kakak tuh akan mendapat predikat cum laude? Tidak sama sekali ya, bapak-bapak ibu bisa melihat saya di sini ya. Tidak Nggak seperti nyangka ya. Maksudnya bener-bener emang gak nyangka sih Dit. Maksudnya bisa sampai kemarin dapat. Jadi kayak gue tuh di calling gitu. Di calling? Sama pihak kampus? Iya, pihak kampus. Kalau misalnya ternyata dapat predikat mahasiswa terbaik gitu. Oh, iya. Langsung jeder gitu kan. Kayak ini seriusan saya bu, ibu tidak salah kan. Gitu bro. Langsung happy gitu ya. Happy sekali saya ibu. Gitu. Gimana tuh respon keluarga sama teman-teman sekitar? Agak sedikit ya heboh juga kayak saya ya. Bangga juga ya pastinya ya. Iya lumayan bangga lah ya. Kayak maksudnya kayak gini sih Dit, kayak kita kan nggak pernah nargetin sesuatu kan, kayak kita nggak pernah nargetin sesuatu bakal jadi mahasiswa terbaik, terus tiba-tiba kayak dapat rezeki nomplok gitu kan. Oh iya benar banget. Jadi kayak door gitu langsung kayak wah dapat jadi predikat mahasiswa terbaik, kayak agak cukup terharu pada saat itu ya. Tapi perjuangannya juga pasti nggak gampang gitu ya kan Kak? Lumayan ya, asam garam ya asam gitu. garam sudah dimakan semua. Betul, vertigo pun kita lalui Ibu Iya. Dita gitu. Jadi kayak ya begitulah. Nih Kak Pakel udah lulus ya, syarat lulus itu apa aja sih Kak, syarat untuk kelulusan? Syarat kelulusan. Jadi sebenarnya kalau misalnya syarat kelulusan sih sebenarnya tuh ada beberapa lah. Tapi yang pasti pertama teman-teman kan harus nyiapin istilahnya kalau misalnya mau sampai skripsi dulu, jadi harus tuntasin semua mata kuliahnya. Oh iya benar. Gitu, itu syarat yang benar-benar paling basic banget. Gitu. Jadi emang harus benar-benar disiapin tuh kayak nilai-nilainya tuh nggak boleh sampai ada yang misalnya kurang atau gimana. Jadi nggak bisa lanjut ke skripsi. Oh minimal itu nilainya apa Kak? Minimalnya aku juga lupa berapa, tapi pokoknya tuh nggak boleh sampai ada C sih. Oh nggak boleh sampai C? Kalau aku nggak salah ya, tapi kalau misalnya aku salah mohon maaf pemirsa, saya cuma manusia iya. ya bukan malaikat. Seperti itu. Jadi kalau nggak salah nggak boleh ada C, ataupun ada tuh kalau nggak salah harus kayak perbaiki atau gimana gitu. Kalau C itu harus perbaikan ya, remedial. Kayaknya deh, kalau nggak ngulang kelas atau gimana aku nggak tahu sih. Gitu. Selain nilai ada nggak poin lain gitu? Kalau poin lain selain udah masuk ke nilai, pastinya tuh kalau nggak salah kita tuh nanti bakal dapat kayak syarat SKPI ya. SKPI. Nah, apa ya, itu? SKPI. Nah, SKPI itu pokoknya kayak sertifikat-sertifikat kalian yang nantinya itu bakal jadi syarat kelulusan kalian. Minimal itu kalian ngumpulin 1000 poin. Oh, jadi sistemnya itu mengumpulkan poin dari kegiatan-kegiatan kita. Benar. Dapatnya dari sertifikat. Gitu. Sertifikat apa aja yang memumpuni untuk dapat poin di SKPI? Iya. Nah, kalau misalnya sertifikat tuh setahu aku ini ya, sekali lagi setahu aku, jadi itu dari sertifikat seminar-seminar. Seminar? Iya, seminar-seminar yang teman-teman ikutin, kumpulin dari awal ya, mungkin dari semester 2 atau gimana itu dikumpulin. Nanti dari sertifikat itu bakal ada nilainya atau poin-poin tertentu. Kakak tuh kalau dapat info seminar tuh dari mana tuh? Nah, info seminar ini banyak banget sebenarnya, tapi emang mungkin agak ini tantangan semua mahasiswa sih. Aku pun juga pas kayak dapat seminar, aduh gue dapat seminar dari mana gitu. Apalagi kan aku yang
Ya kalau misalnya kuliah ya udah gitu emang bener-bener Santai gitu ya. woyo aja Ya. yang kita gitu kan. Tapi kalau misalnya seminar sendiri ditanya dapat informasi dari mana, itu banyak banget kemarin itu kalau misalnya yang terdekat dulu nih ya. Nah ini nih yang terdekat dulu tuh kita bisa dapat dari dosen. Dosen. Aku tuh kemarin lumayan banyak sih dapat informasi masalah sertifikat atau seminar ini yang bakal aku buat jadi SKP itu dari dosen. Oh, jadi dosen Gitu. biasa dari grup ya Kak? Iya, mau dari grup ataupun by personal gitu mungkin bisa Hmm. tanya gitu. Yang kedua itu yang paling banyak tuh dari ya banyak lah sosial media. Sosial media. Bener, media sosial tuh banyak banget kemarin tuh dari Instagram ada. Oh iya benar, Iya, dari Instagram Instagram ada, TikTok juga ada. Iya, TikTok ada sekarang ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin mencari seminar, TikTok tuh juga banyak sih. Banyak Iya. nggak sih tau nggak sih kayak konten-konten kuliahan? Iya, sekarang banyak banget malah mendominasi sih. Iya kan? Ya karena juga banyak mahasiswa yang takut gitu kan. Takut saya juga Jadi takut. dibagi tips and triknya nih. Ya, jadi kan sertifikat atau seminar tuh banyak banget di media sosial. Jadi tinggal kalian cari aja Kita tinggal sebenarnya. cari aja rajin-rajin Betul. ya. Tapi kalau saran dari aku, kebanyakan tuh gini, mahasiswa tuh misalnya kalau aku public relation nih ya. Iya. Nah, kebanyakan tuh kalau bisa itu ngambil seminarnya tuh yang relevan. Oh yang relevan. Jadi Benar. harus satu jalur ya. Iya, satu jalur nih sama istilahnya konsentrasi lolos sekian tuh apa gitu. Jadi Tapi kalau misalnya berbeda jalur itu boleh apa enggak? sebenarnya sih boleh ya, tapi kalau misalnya saran dari aku baiknya amannya kan mau lulus kan. Iya dong, pasti mau lulus Iya, dong. kalau mau lulus kita harus atur strategis gimana caranya supaya istilahnya nih seminarnya dapat sertifikatnya, terus kalau misalnya ditanya pembimbingnya ataupun ditanya dosen PA-nya, kok ini nggak sejalur? Nah itu nggak ada tuh. Oh, jadi biar lebih aman lah. Meminimalisirkan kayak pertanyaan-pertanyaan dari ibu bapak kita, dosen Iya. tercinta gitu kayak, kenapa ini tidak panik kan? Panik. Jadi lebih baik kita ya udah kita sejalur aja sih sama konsentrasi gitu sih Dit, kayaknya. Poin SKP itu ngaruh nggak Kak, ke predikat cum laude atau menjadi lulusan terbaik? Kayaknya itu syarat sih. Maksudnya syarat syarat. aja. Syarat Oh, jadi aja kalau deh. tidak harus mencapai 1000% dulu nih kalau mau lulus gitu ya? 1000 poin, Say. Oh iya 1000 poin. Betul 1000 poin. Jadi kalau misalnya emang udah syarat buat ngelanjutin skripsi atau gimana tuh kalau nggak salah SKP itu 1000 poin. Jadi nggak ada ngaruhnya nih terhadap nilai Enggak, atau tambahan enggak plus gitu ada. ya? Berani jamin sih gue. Jadi Gitu. jadi predikat terbaik pure dari nilai gitu. Nilai gitu. Logikanya gini, semua anak-anak 1000 poin. Bahkan kemarin tuh ada yang di atas aku, sertifikat tuh poinnya mereka udah tinggi-tinggi banget. Tapi ya maksudnya nggak mempengaruhi misalnya Dita atau teman-teman jadi lulusan terbaik, itu cuma syarat sih. Syarat aja sih Bener. sebenarnya ya teman-teman ya. Nah Kak, untuk SKP ini berorganisasi itu masuk gak? Kalau organisasi masuk. Masuk. Berarti Kak Pakel tuh mengikuti organisasi juga dong waktu kuliah? Iya, ikut organisasi. Organisasi apa itu Ikut. organisasinya? Organisasi yang sangat sakral itu Nas TV yang sedang sobat-sobat podcast. Ternyata Kak Pakel ini Unas TV juga. Betul, saya Unas TV juga di sini gitu. Nah, salah satunya nih sertifikat Unas TV itu juga kemarin aku lampirkan di link-link yang mungkin ada form yang tersedia tuh. Nanti mungkin tinggal klik di bagian-bagian apanya, baru nanti di situ dapat poinnya. Dapat poin. Gitu. Selain organisasi Unas TV, ada nggak sih Kak kayak ikut kegiatan di luar kampus atau mungkin organisasi lain yang di kampus yang di selain Unas TV? Selain Unas TV. Sebenarnya kalau misalnya ditanya organisasi atau apa, aku lebih tepatnya lebih ke komunitas nggak sih? Komunitas? Iya, ke komunitas. Karena kebetulan kan dulu waktu aku masih kuliah, namanya juga anak-anak kuliah, kalau misalnya nongkrong kan kayak gabut gitu nggak sih? Nah, kita buat salah satu komunitas, itu komunitas film. Itu kita bangun lah namanya Maze Production, MAZE gitu kan. Kita bangun emang untuk fokus itu untuk kegiatan film gitu sih. Awalnya cuman kayak main-main aja gitu loh. Tapi lama-kelamaan kayak jadi serius. Iya, kok jadi serius ya Bapak Ibu, jadinya kayak ya coba aja dikembangkan gitu. Kalau misalnya sejauh mana, kalau misalnya ya berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak ya coba-coba lagi lah gitu. Gitu sih. Berarti Kak Pakel ini kuliah, Unas TV, komunitas juga berarti di luar kampus ya? Iya, benar. Sibuk dong Kak pastinya. Hah? Sibuk sih. Cara Cuman ngatur waktu gimana tuh Kak? cara ngatur waktunya. Nah ini aku agak bingung juga sih ya. Maksudnya ini kalau misalnya ditanya ngatur waktu tuh bener-bener balik ke kitanya sendiri sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku sih waktu lagi sibuk-sibuknya, lagi hektik-hektiknya itu emang kayak ada buat istilahnya bukan kayak di ini ya. Aku tuh nggak di komputer atau di laptop. Jadi aku kayak tulis gitu loh. Notes? Iya notes, betul. Jadi kayak misalnya minggu ini apa-apa gitu. Oh, jadi kakak membuat jadwal per minggu? Per minggu gitu. Iya. Kak Pakel pernah nggak ngalamin burnout? Pernah. Pernah. Mungkin orang-orang aja ngeliat kayak, kok lu kayak gini.
Lo lihat di mana? Lo Lihat lihat. senangnya aja Iya ya. benar. Tapi kan kalau misalnya ditanya lo burn out atau mungkin capek, pasti ada dong. Ada nggak sih? Karena Maksudnya kayak manusiawi betul ya, capek manusiawi, itu. betul. Kita kan bukan malaikat ya, Dit. Iya, Jadi nggak bisa yang kayak apa-apa terus kayak senang segala macam. Ya nggak apa-apa capek ataupun kayak aduh ini gimana gitu kan. Nah, Gitu. cara Kakak mengatasi burnout itu gimana tuh? Nah biasanya gue nongkrong. Nongkrong. Oh, jadi Gue nongkrong. hiburan ya, Hiburan hiburan. iya dong. Karena emang gue tipikal suka nongkrong sih. Nongkrong terus kalau misalnya lagi burn out ya kita kayak buat musik, buat lagu gitu sih. Jadi mencari kesenangan supaya kayak Bener. pikiran kita tuh relax Iya relax dulu. itu. Nongkrong sih gue suka banget nongkrong Iya, sih. Iya seru sih. membangun relasi sih Betul. sebenarnya ya, Lu Kak. suka gak nongkrong? Aku suka sih, cuman jarang banget karena anak Jarang. rumahan. Anak rumahan, drakor lu ya? Berarti kalau bisa drakor oke. Kakak kan tadi burnout juga pernah. Kakak juga tahu cara mengatasinya. Mungkin kakak ada tips and triknya untuk mahasiswa yang lagi survive. Oke, buat teman-teman yang lagi survive nih. Iya. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya ditanya buat teman-teman yang lagi survive, buat di skripsi dulu kali ya? Iya, Ya bisa. bisa, karena kan emang banyak banget nih teman-teman yang kayak aku kemarin ngobrol, aduh gimana ya Rol gitu, atau gimana ya Kel gitu, kalau misalnya udah skripsi udah pusing banget, apalagi kayak misalnya informannya nih, itu enggak misalnya ACC atau gimana-gimana. Pertama tuh lebih kayak ke santai, tenang, semua orang seperti itu. Jadi itu nggak salah kalau misalnya kalian ngerasa kayak, aduh gimana nih atau susah segala macam. Santai, sumpah kuncinya tuh kalian harus santai. Tapi jangan terlalu woyo Jadi gitu. Kita harus ada tetap targetnya. sersan lah, Iya. serius santai. Ay, mantap sis gitu. Jadi sersan ya tadi ya, serius Sersan, santai santai. gitu. Jadi emang harus ada kayak gitu-gitunya gitu. Tapi tetap harus ada targetnya gitu loh. Jadi harus be strategi. Jadi kayak be strategic aja gitu loh. Aku kalau boleh tahu nih, kakak UNAS TV-nya apa divisinya? Saya reporter. Oh, reporter. Gitu selamat pagi. Itu news anchor. Salah. Bener-bener Yang gue reporter. menyampaikan berita di lapangan. Betul. Aduh pinter banget. Tepuk tangan bro. Ya gitu. Jadi betul. Bener. Gue reporter gitu. Kalau misalnya kita mau ikut kayak organisasi kayak aku UNAS TV itu juga salah satu. Itu juga tuh kemarin kalau nggak salah mahasiswa terbaik itu juga harus aktif organisasi. Aktif organisasi. Iya. Jadi nggak pure dari nilai. Iya. Kak, mungkin kakak bisa kali ya sampaikan pesan nih untuk kru UNAS TV atau mungkin untuk UNAS TV-nya juga. Pesannya kali ya. Iya, pesan. Pesan apa ya? Aku cuma mau bilang kalau ke teman-teman tuh harus ya kayak tadi, be strategic sih. Jadi sekarang tuh kalau kamu tahu kamu mahasiswa terbaik, tapi belum tentu kamu yang mahasiswa lain tuh nggak yang terbaik juga gitu. Mungkin aku bakal sampein ini karena banyak banget yang bilang, ih enaknya jadi mahasiswa terbaik, gampang dapat kerja atau gimana. Tapi aku cuma mau bilang, ketika kamu tahu kamu gak dapat predikat mahasiswa terbaik di universitas, gak apa-apa. Lo hajar jadi yang terbaik di dunia perkantoran atau pekerjaan. Banyak peluangnya sih. Nah jadi aku mau ngingetin jangan terpatok, ya tapi harus tetap bagus dong. Harus kasih ekstra juga nih di misalnya kayak, oh karena mungkin gue ngomong kayak gini, udahlah gue gak usah belajar, IPK gue biasa-biasa aja, ataupun gue gak ngerjain tugas, jangan. Malahan dengan demikian, kamu tahu kapasitas kamu harus tahu cari kelebihan kamu di mana. Kalau aku sih gitu ya, kekurangan kamu di mana. Itu kamu harus tahu gitu, supaya kamu tuh bisa nutupin kekurangan kamu dengan kelebihan kamu. Jadi harus be strategic, jadi itu sih. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa gak dapat predikat mahasiswa terbaik, kalian bisa nih jadi semangat lagi gitu loh. Kalian harus tetap punya goals gitu. Nah terus yang kedua, kalaupun teman-teman ngerasa kayak jadi mahasiswa terbaik dan kok aku nggak bisa ya, nggak apa-apa, masih banyak peluang yang kalian bisa banyak belajar gitu. Terus yang ketiga, semangat terus ya. Iya. Semangat terus, jangan TikTokan. Nge-TikTok? Kebetulan nggak aktif. Enggak. Enggak nih bener. Kak Pakel. Gimana? Kak Pakel tadi berbicara tentang strategi. Nah sekarang mungkin aku mau Kak Pakel menyampaikan pesan juga nih untuk mahasiswa akhir yang lagi nyusun skripsi. Karena kan Kak Pakel udah berpengalaman nih nyusun skripsi. Juga bisa beri semangat, iya, mungkin beri wejangan. Ya pertama nih ya, gak apa-apa ya. Kita 2 SKS dulu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, siap? Apa-apa. Nah ini satu, judul penelitian. Nih parah banget. Nggak parah sih, tapi Dita sama teman-teman UNAS TV di sini, apapun mungkin teman-teman podcast yang mungkin ngelihat podcast kita hari ini gitu, kebanyakan tuh galaunya mahasiswa itu di penentuan judul.
judul penelitian. Nah, itu tuh harus ini banget, harus hati-hati banget gitu. Maksudnya gini, orang di judul bahas ini, tapi isinya, oh ya bukan itu. Ya gimana mau kena pesannya? Oh, yang menyimpang. Betul, agak sedikit kok tidak relevan dengan judul. Nah, itu hati-hati banget. Hati-hati di pemilihan judul. Nah, terus kalian tuh harus tahu nih, penelitian kalian tuh mau dibawa kemana. Itu, di penelitian kalian mau dibawa kemana. Nah, kebanyakan kita tuh ke distract sama kalau misalnya penguji atau pembimbing dosen PA gitu kan, udah pengalamannya tuh kayak udah, wah gitu, udah bla 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 gitu tuh kayak, aduh Bu, aduh, jangan. Harus punya argumen. Oke. Iya, kalau misalnya kita yakin itu yang benar, hajar. Hmm. Terus sama mungkin referensi itu penting banget. Oh, referensi. Iya, referensi tuh bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya ngerjain skripsi, referensi tuh, aduh pakemin deh. Gitu, referensimu tuh apa gitu. Jangan sampai kamu ngerjain kualitatif, kan ada yang metode kualitatif, kamu ngerjain kuantitatif. Jadi harus pakem banget sih, kayak hal-hal kecil kayak gitu. Terus kalau misalnya banyak juga mahasiswa yang mungkin bingung teori, nah ini perlunya kamu diskusi dengan pembimbing. Teori kamu tuh apa? Itu jangan sampai teori kamu yang kamu pakai pun tidak relevan juga dengan judul ataupun isi dari ya tujuan penelitian kamu. Itu penting banget. Dan kerja cerdas, jangan kerja keras, ayo. Kerja cerdas Iya, ya, kerja bukan kerja cerdas. keras. Dia harus mengatur strategi lagi. Betul gitu. Jadi Ya. strategi yang utama. Betul, dan harus semangat. Gue tahu susah banget. Mood, Iya. aduh. Dita, mood tuh parah banget. Dan mengendalikan mood ya Kak, Iya, agar tetap parah. terus semangat. Betul, hati-hati dengan mood ya. MOOD gitu kan. Itu harus hati-hati banget sih. Jadi ya semangat terus fighting dan yakin aja proses dari skripsi ini bisa membuahkan hasil yang baik. Yang bisa jadi mungkin kalau teman-teman di Epodcast ada yang jadi mahasiswa terbaik, kan gak ada yang tahu. Jadi selamat gitu kan ya dengan hasil pembelajaran dan prosesnya selama ini. Nah Sobat Castle, dari pesan yang bisa diambil nih, kita tuh harus punya strategi jadi mahasiswa. Walaupun kita terlihat seperti santai, tapi ternyata kita serius juga. Benar gitu. Juga jangan terlalu fokus dengan keterbelakangan, tapi harus kelebihan juga difokuskan. Ya sebelumnya Kak Pakel, makasih banget loh udah hadir di Epodcast. Thank you. Ya. Nah Sobat Castle, cukup sekian pembahasan dari kami mengenai tips and trik dari wisudawan terbaik tentang gimana bisa tetap survive di dunia perkuliahan. Oke, Sobat Castle, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ya, tetap saksikan episode-episode berikutnya di Epodcast Berbahas. Bye-bye. Bye. Dah.